warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pak Herman dalam pembelajaran daring fisika. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali di masa pandemi COVID-19 ini selalu jaga kesehatan adik-adik semua, jaga jarak, lupa gunakan masker saat keluar rumah seperti ini. Bila perlu gunakan pelindung wajah atau face shield seperti ini. Dan jangan lupa ketika kembali pulang ke rumah, terlebih dahulu ke kamar mandi, gunakan atau cuci tangan adik-adik sekalian menggunakan sabun Imogen Black Wallet. Nah, setelah itu gunakan hand sanitizer dari Imogen Imo Spray seperti ini, ya, seperti ke tangan. Jika kondisi badan adik-adik sudah mulai kurang fit, gunakan Imogen Propolis, ya, untuk menjaga kesehatan adik-adik sekalian, ya. Sebelumnya Bapak akan minum propolis dulu biar supaya mengajarnya lebih semangat, ya. Boleh dituang ke dalam air minum 3-5 tetes seperti ini. Lalu minum seperti ini, ya. Minum propolis setiap hari sudah terbukti bisa membunuh virus corona, ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pelajaran fisika kelas 12 pada pagi hari ini, ya, di bab 1 dengan judul rangkaian arus searah, ya. Jadi arus searah atau kita bisa buat di sini DC, ya. Jadi arus itu ada dua, ada arus AC dan arus DC. DC itu direct current, artinya langsung. Kalau AC alternating current atau bolak-balik. Nah, yang pertama bagian A kita masuk ke arus listrik, ya. Satu, definisi arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gerakan atau aliran muatan listrik, ya, pada suatu rangkaian, yang pastinya rangkaian tertutup. Nah, di sini ada muatan listrik. Nah, di sini kita akan pelajari muatan listrik yang sudah kita kenal, yang ada dikenal itu ada dua, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Nah, sedangkan muatan netral apabila jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif atau N plus sama dengan N minus. Berikutnya, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah atau dari positif ke negatif. Sedangkan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, jadi ada syarat terjadinya arus listrik. Yang pertama, terdapat beda potensial antara kedua ujung konduktor, artinya terdapat beda potensial, ya. Tidak mungkin dia muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, jadi harus beda, ada positif dan ada negatif. Yang kedua, terjadi dalam rangkaian tertutup. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau rangkaian tertutup maka terjadilah arus listrik. Kalau rangkaian terbuka tidak terjadi arus listrik. Nah, kita lihat contoh. Contoh rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, di sini ada rangkaian yang A, tulisannya rangkaian terbuka, yang B rangkaian tertutup. Bedanya di mana? Kita lihat. Di sini ada baterai, ada lampu dan ada saklar. Nah, saklar di gambar A itu tidak terhubung, ya. Jadi ada jarak, ya, tidak lengket. Sedangkan di gambar B ada baterai, lampu, saklar. Nah, ini saklarnya dia terhubung, ya, atau lengket sehingga lampu di sini menyala, lampu di sini dia tidak menyala, ya. Jadi inilah di sini terdapat arus listrik yang mengalir. Kita masuk bagian kedua, kuat arus listrik atau I. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor tiap detik, sehingga bisa dirumuskan I sama dengan delta Q per delta T. Atau kalau kita mau mencari muatan, delta Q sama dengan I dikali delta T. Keterangan
sama dengan kuat arus, satuannya ampere. Delta Q perubahan besar muatan, satuannya kolom. Ya maaf, ini satuannya kolom. Ya. Berikutnya delta T sama dengan perubahan waktu, satuannya sekon. Sedangkan kalau kita ingin mencari jumlah elektron atau N, itu rumusnya N sama dengan Q per E. Keterangannya N itu adalah jumlah elektron, Q itu adalah muatan, atau ini juga salah, kita hapus, satunya adalah kolom. Ya, E sama dengan muatan elektron. Nah, muatan elektron itu sudah ketetapan nilainya minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi elektron dengan proton jumlah muatnya sama. Bedanya kalau elektron negatif, proton positif. Tapi dalam perhitungan semuanya kita tulis positif. Ya, kita ambil contoh. Tentukan jumlah elektron yang mengalir atau yang melintasi kawat pengantar selama 1 jam jika dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Nah, solusinya diketahui I sama dengan 0,8 ampere delta T 1 jam. Nah, 1 jam ini kita ubah dulu ke dalam ton, ya, sama dengan 3.600 ton. Nah, elektron sudah ketetapan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, nanti dalam perhitungan ini tetap kita buat positif. Ya, ditanya adalah jumlah elektron. Nah, jumlah muatan elektron N sama dengan delta Q per E. Ya, delta Q kita ambil dari persamaan yang tadi, I sama dengan delta Q per delta T, maka delta Q sama dengan I dikali delta T, sehingga delta Q per E sama dengan I dikali delta T per E sama dengan 0,8 ampere dikali 3.600 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, dan hasilnya N sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 22 elektron. Nah, berikutnya bagian ketiga kita masuk ada alat ukur listrik. Nah, alat ukur listrik itu ada 3 di sini. Yang pertama arus, ya, arus alat ukurnya adalah ampermeter, tegangan itu voltmeter, hambatan ohmmeter. Nah, sekarang alat ukur ini sudah dijadikan satu dengan nama multi tester atau banyak meter. Ya, cara mengukur atau menggunakan alat ukur ini, ya, yang pertama arus. Nah, cara mengukur arus itu dirangkai secara seri dengan alatnya. Ya, kalau tegangan dipasang secara paralel, hambatan dipasang secara paralel juga. Ya, nah, untuk materi bagaimana cara menggunakan alat, cara mengukur dan cara membaca, kita lanjutkan pas di luring. Ya, jadi di pertemuan berikutnya kita menggunakan cara menggunakan alat ukur listrik. Oke, sebelum kita tutup, di sini kita ada kuis, ya, bagi siswa yang berhasil menjawab. Yang pertama sekali berhasil menjawab akan mendapatkan pulsa 10.000. Ya, kita ketahui bersama kalau ya ada kabel yang terbuka, ya, kabel listrik yang terbuka di rumah, pasti adik-adik pernah terpegang atau tersentuh itu kesetrum, ya. Jadi kita menjadi seperti tegang. Pertanyaannya, kenapa kalau kita pegang kabel, ya, itu kita kesetrum dan menjadi tegang? Nah, itu pertanyaan kuisnya. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan pulsa 10.000. Oke, materi hari ini sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.